Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Tuhan, dimanapun boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua itu karena anugerah, semua karena kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dampak dari COVID-19 itu sudah membuat banyak negara itu mengalami kelesuan. Ya, kita mengenal istilah resesi. Nah, resesi itu ternyata punya makna kelesuan dan kemunduran dalam perekonomian dari suatu bangsa. Padahal kalau terjadi kemunduran dalam perekonomian, terjadi kelesuan dalam perekonomian, dan kalau itu tidak teratasi, maka resesi itu bisa menjadi satu krisis yang berbahaya. Kalau sudah resesi, terjadi krisis, maka terjadi kehancuran. Dalam kenyataannya justru ada pihak-pihak yang mereka memancing di suasana yang seperti ini, ibaratnya memancing di air keruh dengan mengupayakan untuk menciptakan krisis. Ada satu upaya secara sistematis untuk membuat opini akan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi keadaan yang sedang terjadi. Nah, kita mungkin sudah mendengar atau membaca berita-berita seperti itu, statement dari beberapa orang yang mengatakan pemerintah tidak siap atau yang mengatakan pemerintah gagal. Nah, tapi mari sebenarnya kita melihat secara umum dampak dari COVID-19 ini bukan hanya di negara kita, tapi dari perbandingan di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya negara kita ini termasuk negara yang berhasil dalam mengatasi keadaan ekonomi karena pandemi yang sedang terjadi. Satu survei menunjukkan bahwa dalam penanganan COVID-19, negara kita ini termasuk negara yang boleh dikatakan terbaik yang mampu menangani COVID. Sebab dikatakan dalam survei itu tingkat kesembuhan penderita COVID di Indonesia itu berkisar 74-75% dari seluruh penderita yang terpapar. Dengan tingkat kesembuhan 74-75%, ini menunjukkan bagaimana tingkat keberhasilan dalam penanganan COVID ini. Kemudian kalau dihitung adanya resesi yang terjadi, bahwa di negara kita ini tercatat kira-kira minus 1%. Nah, kalau dihitung bahwa dengan keadaan resesi yang berkisar 1%, minus 1%, dengan tingkat kesembuhan 74% lebih, maka itu menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia termasuk negara yang berhasil dalam menangani COVID-19 dan mempertahankan perekonomian. Indonesia bahkan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara maju. Di kawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk negara yang paling berhasil. Nah, jadi sebenarnya kita melihat di sini, sebenarnya negara kita mampu. Pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat di tengah terjadi kelesuan dan perlambatan ekonomi atau resesi. Negara kita hanya mengalami kemunduran itu 1%. Kita bisa bayangkan, kita bandingkan dengan negara-negara besar yang lain. Amerika Serikat itu bahkan lebih dari 30% minusnya. Nah, Jerman, Prancis, Italia, mereka mengalami kemunduran bahkan di atas 20%. Sedangkan Indonesia hanya minus 1%.
dengan tingkat kesembuhan mendekati 75%. Ini satu prestasi yang kalau boleh saya katakan luar biasa. Itu pun masih dikatakan orang dari kelompok-kelompok tertentu bahwa pemerintah tidak siap menghadapi COVID. Jadi sebenarnya itu jelas satu upaya secara sistematis untuk menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah. Padahal faktanya pemerintah sudah bisa mengambil tindakan dengan tepat di dalam masa-masa yang sedang sulit perekonomian yang melanda seluruh bangsa. Ketika terjadi kerugian dalam salah satu BUMN di negara kita, orang mengatakan, wah ini si A gagal, pemerintah tidak bisa. Sementara tingkat kerugian itu Indonesia itu dibandingkan dengan perusahaan yang sama dari asing, itu selisihnya di atas 100 triliun. Nah, masa selisih 100 triliun lebih dikatakan Indonesia gagal, sementara perusahaan besar yang lain mengalami kerugiannya jauh lebih besar. Sebenarnya kita melihat bagaimana ada upaya secara sistematis untuk, kalau boleh dikatakan, untuk menghancurkan pemerintah. Maka perlu dan sangat perlu bagi kita anak Tuhan untuk terus berdoa bagi bangsa kita, bagi para pemerintah, agar Tuhan memberi hikmat. Dengan hikmat Tuhan, pemerintah dapat mengambil langkah tegas dan tepat tentunya untuk menolong kita warga negara Indonesia ini. Tapi sekalipun demikian, kita percaya bahwa pada dasarnya pertolongan itu adalah datang dari Tuhan. Nah, mari kita akan melihat tentang janji pertolongan Tuhan ini. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat yang kedua. Saya membaca Mazmur 20 ini mendapat banyak berkat, sehingga di ibadah raya, di doa pagi dan persekutuan doa ini juga memberkati. Mazmur 20 ayat kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudaraku. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Pemazmur berkata, kiranya Tuhan menjawab engkau. Dan dikatakan menjawab pada waktu kesesakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang pada dasarnya pasti pernah mengalami yang namanya masa sesak, kesesakan, masa yang tidak menyenangkan, tidak enak. Kata kesesakan di sini ditulis dengan kata Sarah. Nah, TSARH, bukan Sarah istri Abraham, tapi Sarah. Itu digambarkan sebagai suatu keadaan yang sukar dan berbahaya. Nah, kesesakan itu adalah satu keadaan yang sukar tapi juga membahayakan. Nah, kalau kita melihat keadaan yang sedang terjadi sekarang ini, maka hari-hari ini boleh dikata itu masa yang sukar dan berbahaya. Saudaraku yang kekasih, bahwa semua orang sepakat bahwa dampak dari COVID-19 itu mampu atau dapat mempengaruhi segi-segi perekonomian bangsa. Banyak pelaku usaha itu mengalami kesulitan dalam usaha mereka. Nah, kalau mengalami kesulitan, maka kemungkinan besar dapat terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja, dirumahkan. Dan kalau itu terjadi, maka angka pengangguran meningkat. Ini satu masa yang sulit, masa yang sukar baik bagi karyawan maupun pelaku usaha. Misalkan dalam segi pariwisata,
Segi pariwisata, karena COVID-19 terpaksa objek wisata ditutup beberapa waktu. Kita melihat di negara kita banyak objek wisata ditutup. Nah, kalau objek wisata ditutup itu bukan hanya sekedar tidak boleh dikunjungi, tapi juga akan ada efek yang lain. Misalkan objek wisata di satu pulau, di situ ada objek wisata. Maka kalau di situ ada satu objek wisata, orang akan tertarik untuk mendirikan yang namanya perhotelan. Orang bikin hotel, kenapa? Wisatawan mungkin akan menginap di hotel itu. Dibangunlah yang namanya perhotelan. Ketika membangun hotel ini sudah melibatkan yang namanya kontraktor, ada pekerja. Nanti ketika hotel itu sudah beroperasi, ada karyawan, sudah menyerap banyak tenaga kerja, laundry. Tapi bukan hanya perhotelan, bisnis yang lain itu akan ikut. Transportasi misalkan, travel, penerbangan. Dan itu akan mendatangkan perputaran uang sehingga perekonomian berjalan. Secara unit yang kecil juga akan ada, karena di situ ada objek wisata, maka kemudian para pelaku usaha kecil akan datang. Mereka menjajakan entah dari yang namanya asongan sampai toko-toko, ada gerai, bahkan juga kemudian akan ada yang lain, cenderamata untuk kenang-kenangan. Pelaku mikro akan muncul, dan itu akan membuat perekonomian di unit kelas menengah ke bawah juga mengalami keadaan yang lebih baik. Tapi kalau kemudian objek wisata itu ditutup karena COVID-19, maka hotel juga ditutup. Transportasi juga tidak berjalan. Orang yang membuat kerajinan tangan, cenderamata tidak ada yang membeli. Orang yang punya restoran di situ juga tidak membuka. Jadi itu satu keadaan yang susah bagi semua unit usaha. Masa kesesakan, kesukaran dialami baik oleh pelaku bisnis, tapi juga karyawan yang di PHK. Itulah yang dikatakan secara masa atau keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang sukar. Tapi hari-hari ini juga boleh dikatakan satu keadaan yang berbahaya karena adanya ancaman yang membahayakan. Saudaraku yang kekasih, virus corona itu dapat menyebabkan kematian dengan cepat. Ada satu rekan menceritakan bagaimana keluarga dari teman kerjanya ini terkena dampak dari, bukan terkena tapi terpapar virus. Dia tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur. Ketika diketahui dia positif kena COVID-19, dalam jangka waktu 5 hari dia meninggal. Istrinya kemudian masuk ke rumah sakit. Kedua anaknya juga positif. Saudara, orang berkata, begitu cepat ya. Nah, karena memang virus itu menutup sistem pernapasan. Itulah sebabnya kalau orang di swab kan itu ada di sekitar antara hidung dan tenggorokan, di area pernafasan, karena memang virusnya itu berkembangnya di situ. Nah, sebenarnya kalau imun orang itu kuat, dia aktivitasnya, mobilitasnya tinggi, itu bisa lebih cepat dalam pengertian antibodinya terjaga. Nah, ada seorang pemain sepak bola kena virus 4 hari dia sembuh, Neymar Junior, ya dikatakan seperti itu. Nah, ketika diumumkan dia kena COVID, tapi dia cepat sembuh karena memang aktivitasnya atau antibodinya terbangun seolah olahragawan. Terus yang seorang pegulat yang main film yang disebut The Rock, dia juga kena virus tapi dalam waktu yang tidak lama dia sembuh. Nah, tapi kalau orang dia
aktivitasnya rendah, antibodinya itu tidak terbangun, dia mudah terpapar virus dan membahayakan. Sehingga banyak orang mengalami yang namanya gagal karena gagal pernafasan karena virus tadi. Sesek sebentar kemudian dia meninggal. Ada seorang mengatakan bahwa virus ini sebenarnya bukan virus baru karena memang sudah ada sebelumnya, cuma ditambahkan asam amino. Nah, orang yang punya penyakit bawaan itu akan mudah mengalami keadaan yang fatal dan tercatat bahwa 94% penderita yang meninggal karena memang mempunyai penyakit bawaan. Namun saudara kasih Tuhan, tetaplah ini satu keadaan yang berbahaya bagi banyak orang sehingga menimbulkan kekhawatiran. Itulah sarah keadaan yang berbahaya. Karena virusnya tidak terlihat, sangat kecil. Dan penelitian bisa katakan bahwa ternyata virus itu bisa beradaptasi, virus itu bisa bermutasi. Sehingga muncullah yang disebut OTG, orang tanpa gejala tahu-tahu dia langsung tewas. Ada yang dikatakan darahnya menggumpal sehingga peredaran darahnya tidak berjalan, ya otomatis kemudian pasti akan meninggal. Berita-berita yang seperti itu banyak membuat orang menjadi takut. Wah, nanti bagaimana? Tapi satu hal yang menjadi berita bagus bagi kita semua adalah Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Bagi orang benar ada satu jaminan, yaitu Kristus. Dikatakan Tuhan menjawab kita dalam masa kesesakan kita. Dalam masa yang sukar dan berbahaya ini, Tuhan kita sanggup menjawab kita. Kata menjawab ini dalam bahasa aslinya yaitu anah. Itu punya arti merespon, yaitu merespon setiap doa kita. Merespon sama seperti regu pemadam kebakaran. Begitu diberitahu di sana ada kebakaran pasar, maka para regu pemadam ini akan segera kemudian mereka memakai baju begitu cepat karena memang sudah dilatih dan kemudian mempersiapkan mobil pemadam dan segera bertindak. Beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran di salah satu pasar di Boyolali. Nah, dari belakang api itu sudah menyala begitu cepat, orang-orang tidak sempat menyelamatkan dagangannya. Yang di depan saja itu bisa diselamatkan. Ada satu orang yang sempat kita tanya, awal-awalnya pripun to Bu? Wah, mboten ngertos kobong wingking. Dan kemudian dia katakan, untung dagangan kula ten ngajeng. Sing ten wingking kobong sedaya Mas itu. Tapi waktu itu kita melihat pemadam kebakaran itu dari Solo pun didatangkan ke arah Boyolali dan mereka mengendarai mobil pemadam itu begitu cepat. Nah, begitu diberitahu maka segera merespon, tidak menunda. Tuhan kita ini dikatakan menjawab anah, yaitu Tuhan yang segera bertindak. Tuhan segera merespon setiap seruan doa kita. Tuhan kita tidak pernah terlambat, tapi cepat tanggap. Bahkan lebih cepat tanggapan Tuhan kita dibandingkan dengan 911 daripada regu penolong, regu pemadam kebakaran. Jauh lebih cepat. Kan dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu mendengar doa kita, merespon doa kita. Tuhan tidak diam ketika kita berdoa. Nah, makna yang lain dari anah atau menjawab itu seperti satu kesaksian di dalam pengadilan. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, satu kesaksian dalam persidangan atau pengadilan itu akan mempengaruhi keputusan hukum. Nah, di dalam teorinya kesaksian itu ada beberapa macam.
Yang pertama ada yang namanya kesaksian yang meringankan. Dan biasanya itu akan diajukan oleh terdakwa. Kemudian yang kedua ada kesaksian yang memberatkan. Biasanya akan diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dan yang ketiga itu ada yang disebut dengan saksi ahli. Saksi ahli. Nah, semua kesaksian itu akan menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim untuk menentukan keputusan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita berdoa, maka doa kita itu bisa menjadi faktor pertimbangan Tuhan untuk bertindak. Nah, kalau tidak berdoa, tentunya itu kerugian bagi kita. Sebab doa kita itu dapat menjadi faktor pertimbangan dalam Tuhan bertindak. Sama seperti satu kesaksian yang disampaikan dalam persidangan. Entah itu saksi yang meringankan ataupun saksi yang memberatkan ataupun saksi ahli. Ketiga jenis saksi ini pasti ada di dalam pengadilan. Kalau tidak ada, nah itu bisa disebut pengadilan yang direkayasa dan itu bisa bertentangan dengan hukum. Dan atas nama hukum, keputusan itu bisa dibatalkan. Tapi dalam persidangan yang benar pasti akan dihadirkan saksi yang meringankan. Nanti akan ada pendapat saksi yang memberatkan dan juga saksi ahli. Semua itu dipakai hakim untuk menentukan keputusan. Doa kita itu dapat menjadi dapat menjadi faktor pertimbangan Tuhan untuk mengambil keputusan. Maknanya bahwa doa kita dapat menjadi faktor pertimbangan Tuhan untuk menolong kita. Satu contoh, Hana. Kita tahu Hana ini, Alkitab mengatakan Hana seorang yang mandul. Tapi Hana adalah orang yang kuat berdoa. Walaupun sepertinya apa yang dia minta itu tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah jelas dikatakan dia mandul. Tidak ada benihnya. Tidak mungkin dia punya anak. Tapi Hana tetap setia berdoa dan doanya sangat kuat. Kita tahu itu bahkan ketika Imam Eli datang dan berkata, lepaskan dirimu dari mabukmu, hei wanita. Hana, dia merendahkan diri dan dia mengatakan, hambamu ini tidak mabuk. Tapi karena pedih hati yang begitu berat, maka hamba berdoa. Saudaraku yang kekasih, secara medis Hana sudah tertutup kemungkinan karena dikatakan dia mandul. Tapi doa Hana menjadi faktor pertimbangan Tuhan untuk menentukan satu keputusan. Dan kita tahu Hana diberikan seorang anak. Dan setelah itu Tuhan memberi lagi 5 anak. Seseorang yang secara medis tidak mungkin sebab dikatakan mandul, tapi Tuhan membuat satu keputusan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Itu sebabnya dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam Kisah Rasul juga ditulis bahwa doa itu menjadi faktor pertimbangan. Misalkan Petrus. Alkitab mengatakan Petrus ditangkap dan dimasukkan penjara setelah Yakobus dipenggal kepalanya. Sedianya Petrus akan dihadapkan pada orang banyak. Dan ditulis di situ, maka Petrus dipenjara di bawah regu penjaga dan dia dirantai baik kaki dan tangannya. Tapi Alkitab mengatakan tetapi jemaat dengan setia, dengan tekun berdoa. Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu kayaknya tidak mungkin bisa lepas. Secara manusia tidak mungkin bisa lepas dari penjara Petrus. Pertama kala dia diborgol, dirantai itu pun bagaimana dia bisa bertindak. Petrus bukan seorang ahli sulap seperti David Copperfield yang bisa melepaskan rantai walaupun dikunci. Atau juga bukan seperti film-film detektif misalkan James Bond yang hanya menggunakan peniti bisa membuka borgol.
Petrus itu orang biasa. Secara manusia pun kalau dia diborgol dengan kedua kaki dan tangannya, itu sudah tidak mungkin bisa dia keluar. Ditambah lagi pintu penjara terkunci rapat dan dijaga oleh 4 regu. Tapi doa itu menjadi faktor untuk Tuhan bertindak. Ketika dikatakan jemaat, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya, maka Tuhan malam hari itu memerintahkan seorang malaikat untuk mengeluarkan Petrus. Saudaraku yang kekasih, memang ini masa yang sukar. Tapi mari kita pegang firman Tuhan bahwa Tuhan menjawab, Tuhan anak, Tuhan merespon setiap doa kita. Dan doa kita itu dapat menjadi faktor pertimbangan seperti satu kesaksian di dalam sidang. Menjadi faktor pertimbangan hakim untuk bertindak. Nah, kerugiannya kalau kita nggak berdoa bagaimana? Tuhan itu mau melihat untuk membuat satu keputusan dalam pengertian mempertimbangkan. Kalau Tuhan tidak melihat keseriusan kita di dalam pengikutsertaan kita dengan Tuhan. Walaupun orang mungkin menyepelekan doa, tapi bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyepelekan doa. Sebab doa itu seperti satu kesaksian di dalam persidangan yang dapat menjadi faktor pertimbangan hakim untuk melakukan satu tindakan hukum. Nah, berita bagus yang kedua, di tengah keadaan yang sarah atau sukar dan berbahaya ini dikatakan Tuhan membentengi. Kiranya Allah Yakub membentengi engkau. Pemazmur berkata bahwa Tuhan membentengi kita. Di sini dikatakan ada nama Allah Yakub, bukan nama yang lain. Kalau dikatakan Allah Yakub, maka itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya orang tua atau leluhur Yakub. Nama Yakub tidak bisa dilepaskan dari nama Abraham dan Ishak. Maka kalau kita perhatikan di Alkitab itu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Ini satu garis keturunan. Abraham bapak, Abraham punya anak namanya Ishak dan punya cucu namanya Yakub. Dan saya percaya bahwa Abraham ada waktu beberapa tahun pernah ketemu dengan Yakub. Mari kita akan temukan bahwa janji pertolongan Tuhan itu ada dari sini. Satu kali Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, pergilah dari sanak saudaramu ke tempat atau ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan berkata akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Abraham dan keturunannya akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kalau kita memperhatikan bahwa janji itu juga disampaikan Tuhan pada Ishak dan juga pada Yakub. Janji yang sama yang Tuhan berikan pada Abraham, Tuhan ulang kepada Ishak dan Yakub. Janji yang pernah disampaikan kepada bapaknya, disampaikan pula kepada anak dan cucunya. Saudaraku yang kekasih, dikatakan kita ini dibentengi dengan nama Allah Yakub. Ada yang namanya benteng berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan karena nama Yakub. Saudaraku yang kekasih, bahwa berkat Abraham dan perlindungan ada atas Abraham itu tidak pernah Tuhan lupakan kepada Ishak dan Yakub. Nah, kita ini siapa? Rasul Paulus menyebut kita sebagai Israel rohani, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Israel itu kan diberikan Tuhan kepada Yakub. Ketika Yakub akan masuk tanah perjanjian di seberang sungai Yabok, dia sedang bergumul dengan seseorang yang mana itu bukan sembarang orang. Tapi ada yang mengatakan itu kalau boleh dikatakan teofani.
Nah, dalam pergumulan itu Yakub dipukul pangkal pahanya sampai terpelecok. Maka kalau boleh saya katakan itu bukan dolanan, bukan orang seperti anak kecil main-main, tapi memang itu betulan, bergumul betulan. Dalam bahasa Inggris itu wrestling. Wrestling itu kan bergulat. Dan itu pergulatan yang sesungguhnya. Buktinya apa? Yakub dipukul sampai terpelecok pangkal paha. Kalau mukulnya itu ringan kan nggak mungkin terpelecok. Maka saya percaya itu menjadi pukulan yang keras. Dan saya bisa bayangkan, itu pasti sakit, saudara. Dan Yakub ketika selesai bergumul itu dia berjalan, dikatakan dia pincang. Berarti itu satu pukulan yang kuat. Nah, di tengah pergumulan itu, kalau boleh disebut, Yakub itu berhasil mengunci lawannya. Dan lawannya memukul pangkal paha Yakub. Nah, ketika fajar hampir menyingsing, orang ini kemudian berkata, lepaskan aku karena sebentar lagi fajar menyingsing. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kepekaan dan bagaimana Yakub dapat menangkap dan melihat situasi yang tepat. Dia tahu bahwa dia bergumul bukan dengan sembarangan orang. Dia tidak membalas ketika dia dipukul pangkal pahanya, tapi justru dia minta berkat dari orang yang memukul itu. Karena dia tahu, Yakub ini tahu siapa yang dia hadapi. Maka Yakub berkata, aku tidak akan melepaskan kamu kalau kamu tidak memberkati aku. Nah, disinilah Israel muncul. Orang itu berkata, namamu siapa? Yakub berkata, namaku Yakub. Mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Israel adalah Yakub yang nantinya ke-12 anaknya menjadi suku Israel. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini disebut Israel rohani. Maka melalui Kristus, janji Abraham itu akan sampai pada kita. Ada berkat dan perlindungan. Berkat Abraham itu akan ada atas kita. Maka walaupun dalam masa yang susah sekarang ini, kita tahu bahwa kita dibentengi dengan benteng yang dahsyat, yaitu benteng berkat, benteng perlindungan. Keadaan boleh sukar, tapi kita tahu bahwa kita punya benteng berkat. Maka sudah seharusnya sebagai orang percaya tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Kenapa? Ada berkat yang mengelilingi. Orang membangun benteng kan mesti berkeliling. Kalau kita pergi ke Keraton Solo itu kan ada benteng. Nah, benteng itu kan dikelilingkan, dibangun mengelilingi. Kalau hanya satu sisi saja ya musuh bisa menembus. Maka benteng itu harus mengelilingi. Berarti kalau kita dibentengi dengan berkat, maka kita sebenarnya orang percaya dikelilingi oleh berkat. Nah, keadaan memang sedang susah, tapi mari kita bersyukur karena kita dikelilingi dengan berkat Tuhan. Nah, kemudian makna yang kedua tentang benteng. Benteng itu adalah tempat perlindungan dari serangan musuh. Tuhan kita ini pelindung. Kita ini ibaratnya hidup dalam peperangan. Baik melawan roh jahat tapi juga ancaman yang lain. Roh jahat selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu yang melindungi kita. Kalau ada benteng, maka musuh tidak dapat segera masuk ke area daerah kita. Dia harus berhadapan dengan benteng itu. Dan di benteng itu ada tentara-tentara yang siap menghadapi lawan. Ketika ancaman datang, ada Tuhan yang ada di depan kita yang sanggup menghalau ancaman itu. Termasuk juga ancaman wabah. Wabah yang berbahaya, misalkan sekarang COVID-19. Sewaktu-waktu virus dapat menyerang, tapi kita percaya ada Tuhan yang mengelilingi kita sehingga walaupun di mana-mana virus berterbangan, bukan hanya virus COVID, mungkin virus influenza, virus dan yang lain lagi, tapi kita tahu Tuhan mengelilingi kita. Sehingga pertama Tuhanlah yang akan menghadapi. Area kita itu disterilkan oleh Tuhan sama seperti benteng tadi.
Jadi di mana sebenarnya kita dilindungi oleh Tuhan. Makna yang ketiga, benteng itu dalam bahasa aslinya itu syagab. Itu punya makna ditinggikan, dibawa naik. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, keadaan memang sukar karena krisis. Tapi kita sebagai orang percaya, kita dibentengi Tuhan itu juga punya makna kita ditinggikan oleh Tuhan. Kita dibawa Tuhan naik semakin tinggi. Janji Abraham itu pasti nyata bagi kita. Sama seperti yang Tuhan Alkitab katakan ditinggikan di atas segala bangsa di bumi. Itu pasti nyata di dalam hidup kita. Tuhan membawa kita naik. Ulangan pasal 28 menulis bahwa kita akan dibawa semakin naik. Kenapa? Karena benteng kita adalah Tuhan yang membawa kita naik. Maka walaupun sekarang ini keadaan sarah, keadaan sukar dan berbahaya, maka kita sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Mari kita pegang janji Tuhan. Tuhan membentengi kita. Tuhan menjawab kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam masa yang sukar. Karena kita tahu Tuhan pelindung kita. Tuhan yang menjaga kita. Dan Tuhan akan membawa kita naik. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya dikelilingi oleh berkat. Keadaan susah, perekonomian susah, bukannya di bangsa kita, tapi bagi orang percaya, karena kita adalah warga kerajaan surga, ada yang namanya dikelilingi oleh berkat Tuhan. Maka menghadapi keadaan yang terjadi di akhir-akhir ini, mari kita anak Tuhan, kita tidak takut. Percayalah Ebenezer, Tuhan pasti menolong kita. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.